Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Resti Ajeng Setiani dengan NIM S1T1D1039. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai OpenCV. Di sini converting between an image and raw bytes, yaitu mengonversi antara gambar dan byte mentah. Jadi secara konseptual, sebuah byte adalah integer yang berkisar dari 0 hingga 255. Di seluruh aplikasi grafik waktu nyata atau real time grafik saat ini, sebuah pixel biasanya diwakili oleh eh, 1 byte per saluran, meskipun representasi lain juga mungkin. Jadi di gambar OpenCV adalah array 2 dimensi atau 3 dimensi dari NumPy array. Gambar grayscale 8 bit adalah array 2 dimensi yang berisi nilai byte. Gambar BGR 24 bit atau BGR itu blue green red. Jadi itu gambar BGR 24 bit adalah array 3 dimensi yang berisikan juga nilai byte. Kita dapat mengakses nilai-nilai menggunakan eh, ekspresi seperti image 0,0 atau image 0,0,0. Indeks pertama, jadi seperti pada gambar ini, di indeks pertama itu eh, koordinat Y, pixel atau baris, di mana 0 adalah bagian atas, di bagian atas. Kemudian indeks kedua koordinat X, pixel atau kolom, di mana 0 adalah yang paling kiri. Kemudian yang ketiga, eh, jika berlaku mewakili saluran warna, dan 3 dimensi array dapat divisualisasikan dalam sistem koordinat Cartesius berikut. Seperti ini. Jadi untuk contoh, dalam gambar grayscale 8 bit dengan pixel putih di sudut kiri atas, image 0,0 adalah 255. Untuk gambar BGR 24 bit yang 8 bit per salurannya, dengan pixel biru di sudut kiri atas, image 0,0 adalah 255,0,0. Eh, provided that. Dengan catatan bahwa sebuah gambar memiliki 8 bit per saluran. Kita bisa mengonversinya menjadi objek byte array yang dimana itu standar Python yang bersifat 1 dimensi. Kemudian ini adalah baris kode dari byte array, yang mana byte array image ini untuk mengonversi gambar menjadi objek byte array dan menyimpannya kembali ke dalam data pixel atau format 1 dimensi. Kemudian sebaliknya, dengan catatan bahwa byte array berisi byte dalam urutan yang sesuai. Dan kita dapat mengonversi kemudian mengulangnya untuk mendapatkan tipe NumPy array yang merupakan sebuah gambar. Jadi pada baris kode ini itu mengonversi grade array gray byte array ini menjadi array NumPy 2 dimensi yang mempresentasikan eh, tinggi dan lebarnya. Kemudian BGR image ini menjadi array NumPy 3 dimensi. Kemudian sebagai contoh yang lebih lengkap,
mari kita konversi byte array yang berisi byte acak menjadi gambar grayscale dan gambar WGR. Jadi di sini kita akan mulai ikuti contohnya. Di sini saya sudah install OpenCV di Jupyter Notebook. Jadi kita akan loading. Di sini kita mengimpor pustakanya dulu. Nah, setelah running, kemudian kita membuat array 120.000 byte yang acak. Ini kita pakai OS random untuk nilai byte acaknya. Kemudian kita kasih masuk 120.000. Kemudian plat numpy array. Ini kita harus tulis semua ya. Kemudian kita mengonversi byte array tersebut menjadi array numpy satu dimensi. Dikonvertnya menggunakan grayscale ukuran 400 kali 300. Jadi gray image plat numpy array reshape, masukkan ukurannya, kemudian CV 2 in bright random gray. Jadi ini random gray ini untuk tempat untuk menyimpan ukuran dari numpy array-nya, PNG. Command gray image. Kemudian kita mengubah array numpy menjadi berwarna atau BGR. Dan kita pakai ukuran 400 kali 100 dan disimpan di random color PNG. Kita masukkan numpy
array reshape 100 CV2 right random color PNG BGR ini. Coba jalankan. Nah, true. Jadi benar. Eh, dan nah, di sini kita mengimport CV-nya, open CV-nya, kemudian kita gunakan array, NumPy array, kemudian operasi sistemnya. Di sini kita membuat array yang berisi byte acak 120.000. Kemudian kita mengonversinya menjadi array NumPy satu dimensi. Kemudian kita mengubah array NumPy-nya menjadi gambar grayscale dengan ukuran 300 kali 400 terus disimpan di random gray PNG. Kemudian juga kita mengubah array NumPy-nya lagi dengan gambar yang berwarna ukurannya 400 kali 100 100,400,3. Ini dan disimpan di random color PNG. Oke, kita lanjut. Di sini kita menggunakan fungsi standar operasi sistem random dari Python untuk menghasilkan byte mentah yang acak. Kemudian kita konversi menjadi array NumPy. Dan perlu dicatat bahwa juga dimungkinkan untuk menghasilkan NumPy array yang acak secara langsung dan efisien. Menggunakan pernyataan NumPy random randin 0,256,120.000 reshape ukurannya 400 kali 300 jadi kebalik 300,400 jadi ditulisnya 400 kali 300 itu ditulisnya 300,400. Kemudian satu-satunya alasan kita menggunakan OS random itu untuk membantu mendemonstrasikan konversi dari byte yang mentah. Jadi setelah running menjalankan script yang di atas tadi, kita seharusnya memiliki sepasang gambar yang dihasilkan secara acak dan yaitu random gray PNG dan random color PNG di directory script. Jadi di sini di sini adalah contoh random gray PNG. Meskipun gambarnya hampir pasti akan berbeda karena bersifat acak. Dan demikian pula berikut contoh dari random color PNG. Nah, sekarang kita memiliki pemahaman yang lebih tentang bagaimana sebuah gambar dibentuk dari data. Kita dapat mulai melakukan operasi dasarnya. Jadi langsung lanjut ke subjudul yang kedua, yaitu Accessing Image Data with NumPy Array, yaitu mengakses data gambar dengan NumPy Array. Kita sudah tahu bahwa cara termudah dan paling umum untuk memuat gambar di OpenCV adalah to use the imret dengan menggunakan fungsi imret.
Kita juga tahu bahwa ini akan mengembalikan sebuah gambar yang sebenarnya adalah sebuah array, baik itu dua dimensi ataupun tiga dimensi, tergantung pada parameter yang kita berikan yang kita buat ke Imret. Jadi di kelas 6P array sangat dioptimalkan untuk operasi array dan memungkinkan jenis manipulasi massal tertentu yang tidak tersedia dalam daftar Python. Jenis operasi spesifik tipe 6P array ini sangat berguna untuk memanipulasi gambar di OpenCV. Namun, mari kita jelajahi manipulasi gambar langkah demi langkah, dimulai dengan contoh dasarnya. Misalkan eh, Anda ingin memanipulasi piksel dari koordinat 0,0 dalam gambar BGR atau berwarna dan mengubahnya menjadi piksel putih. Jadi di sini ada kodenya, kita coba. Import CV2 IMG CV2 Imret. Di sini saya sudah siapkan eh, sebuah gambar. Ini kita copy paste, kemudian kita copy, kita hilangkan titik duanya. Kemudian kita lanjut codingannya, image, masukkan koordinat 0,0 sama dengan 255,255,255. Kita jalankan. Nah, seperti ini. Ini ada escape sequence. Jadi di sini kita mengimport OpenCV-nya, kemudian kita masukkan gambar yang tadi yang ada dari komputer, dan kita menggunakan variabel img, kemudian CV Imret untuk fungsinya, kemudian mengubah nilai piksel 0,0 menjadi warna putih dengan menetapkan nilai BGR-nya itu 255, 255, 255. Oke, kita lanjut. If you then save the modified, jika Anda kemudian menyimpan gambar yang telah dimodifikasi ke file dan melihat eh, melihatnya, Anda akan melihat titik putih di sudut kiri atas gambar. Naturally, tentu saja modifikasi ini tidak perlu berguna, tidak terlalu berguna, tapi ini mulai menunjukkan kemungkinan-kemungkinan yang ada. Now, let's leverage. Sekarang mari kita manfaatkan kemampuan NumPy Array untuk transformasi. Untuk transformasi pada array yang jauh lebih cepat daripada yang bisa kita lakukan dengan daftar Python biasa. Let's say, misalkan Anda ingin mengubah nilai biru dari piksel tertentu, misalnya 150,120. Di tipe NumPy Array,
menyediakan gambar eh, tipe NumPy array menyediakan metode yang berguna, yaitu item yang mengambil 3 parameter. Posisi X atau kiri, posisi Y atau atas, dan posisi indeks dalam array pada posisi X, Y. Ingat bahwa dalam gambar BGR, data pada posisi tertentu adalah array 3. Array 3 elemen yang bernilai BGR dan dalam urutan ini. Dengan mengembalikan nilai pada posisi indeks tersebut, metode lainnya yaitu item set mengatur nilai saluran tertentu dari pixel tertentu ke nilai yang ditentukan. Item set mengambil 2 argumen, yaitu sebuah tuple 3 elemen X, Y, dan indeks, dan nilai baru. In the following, dalam contoh berikut, kita mengubah nilai saluran biru di 150,120 dari nilai saat ini. Jadi kita lanjut, karena di sini sudah ada import CV, jadi kita tidak perlu import lagi. Kita coba langsung saja. Image CV2 imret sama seperti tadi. Kita hapus. Kemudian kita masukkan img item setnya. Masukkan nilai 150,120,0 255. Kemudian kita print item 150, 20, 0. Kita jalankan. Nah, hasilnya kita jalankan. Hasilnya terprint 255. Jadi kode ini kita sudah dimasukkan open CV-nya, fungsinya, kemudian kita baca gambar yang ada di perangkat yang sudah dimasukkan di copy tadi, copy paste-nya, kemudian mengubah saluran biru pixel di koordinat 150,120 menjadi 255. Kemudian kita cetak saluran birunya. Jadi di sini muncul 255. Jadi lanjut, untuk memodifikasi satu elemen dalam array, metode item set ini sedikit lebih cepat dari sintaks indeks yang kita lihat di contoh pertama dalam bagian ini. Again, sekali lagi, modifikasi elemen dari sebuah array tidak banyak berarti dengan sendirinya, tetapi ini membuka dunia kemungkinan. However, namun untuk alasan
performance ini perform yang hanya cocok untuk area kecil yang menarik. Ketika Anda perlu memanipulasi seluruh gambar atau area besar yang menarik, disarankan untuk menggunakan OpenCV atau pemotongan array NumPy. Kemudian yang terakhir, memungkinkan Anda untuk menentukan rentang indeks. Mari kita pertimbangkan sebuah contoh penggunaan pemotongan array untuk memanipulasi saluran warna. Mengatur nilai G atau hijau dari sebuah gambar menjadi 0, sesederhana kode berikut. Jadi kita masukkan kode berikut. Jadi kita masukkan kode berikut. Jadi kita masukkan kode berikut. MC TV2 in red. Kita masukkan kemudian ini titik 2 kita jalankan. Nah, di sini gambar dimuat, kemudian pada kode ini array kode mengubah semua nilai pada saluran hijau indeks 1 di seluruh gambar menjadi 0 yang akan menghilangkan warna hijau. Jadi pada potongan kode ini melakukan operasi yang cukup signifikan dan mudah dipahami. Baris relevan yang terakhir yang pada dasarnya memberi instruksi kepada program untuk mengambil semua piksel dari semua baris dan kolom, serta mengatur nilai hijau pada indeks 1 dari array BGR yang memiliki 3 elemen menjadi 0. Jika kamu menampilkan gambar ini, kamu akan melihat tidak warna hijau sama sekali. Ada beberapa hal yang menarik yang dapat kita lakukan dengan mengakses piksel mentah menggunakan pemotongan array NumPy. Salah satunya adalah mendefinisikan region of ROI. Setelah wilayah tersebut didefinisikan, kita dapat melakukan sejumlah operasi. Contoh, kita dapat mengikat wilayah ini ke sebuah variabel, mendefinisikan wilayah kedua, dan menetapkan nilai dari wilayah pertama ke yang kedua. Dengan demikian, menyalin sebagian gambar ke posisi lain dalam gambar. Jadi kita mulai lagi. Kita masukkan MJ CV2. Masukkan ROI IMJ, masukkan array IMJ,
Ada yang salah. Sini, koma. Nah, di sini setelah didefinisikan gambarnya, kemudian ini itu mendefinisikan wilayah yang menarik, mengambil area 100 kali 100 piksel, sudut kiri atas, dan menyimpannya di Myroy. Kemudian eh, menyalin Myroy ke area dalam gambar di posisi 300, 300, 400, 400. Jadi ini penting untuk memastikan bahwa kedua wilayah memiliki ukuran yang sesuai. Jika tidak, nanti akan dengan benar em, korespon, tidak bahwa kedua bentuk tidak cocok. Kemudian yang terakhir, kita bisa akses properti dari NumPy Array seperti yang ditujukan pada gambar berikut. Masukkan UMG, kemudian kita print image shape. Oh, ini dia print ukuran shape-nya, terus ukuran, kemudian print tipe datanya, kita jalankan. Nah, di sini dia membentuk ukuran gambarnya, ke tinggi, lebar, jumlah salurannya. Kemudian di sini dia print jumlah perkalian tinggi lebar juga. Kemudian tipe data gambar. Nah, tipe data gambar berupa UN 8. District properties. Tiga properti ini didefinisikan sebagai berikut. Shape. This tuple describing bentuk ini adalah tuple yang menjelaskan bentuk array. Untuk sebuah gambar, ini berisi dalam urutan tinggi lebar, dan jika gambar tersebut berwarna, jumlah saluran. Panjang bentuk tuple adalah cara yang berguna untuk menentukan apakah gambar tersebut berwarna atau abu-abu atau grayscale. Untuk gambar grayscale kita memiliki line shape 2 dan untuk gambar berwarna line shape 3. Kemudian ukuran size. Ini adalah jumlah elemen dalam array dalam kasus gambar grayscale ini sama dengan jumlah pixel. Dalam kasus gambar BGR ini adalah 3 jumlah pixel karena setiap pixel diwakili oleh 3 elemen, P, G, dan R, blue, green, dan red. Kemudian tipe data, ini adalah tipe data elemen dalam array. Untuk gambar dengan 8 bit per saluran, tipe data adalah NumPy UNT 8.
Jadi, secara keseluruhan sangat disarankan agar kamu membiasakan diri dengan NumPy secara umum dan NumPy Array secara khusus saat bekerja dengan OpenCV. Jadi, kelas ini adalah dasar dari semua proses gambar yang dilakukan dengan OpenCV. Jadi, itu saja dari penjelasan dari saya. Saya kiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.